Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin sudah melihat video ibu yang tentang membaca pidato. Sudah? Oke. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud pidato, fungsi pidato, terus tujuan pidato, ciri-ciri pidato, jenis-jenis dan metode dalam berpidato. Ada yang tahu apakah arti dari pidato? Ya, silakan. Ada yang tahu? Oke, akan ibu jelaskan. Pidato menurut KBBI artinya pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Menurut Emma Abdurrahman, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan uraian atau pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai sesuatu hal atau masalah dengan menggunakan kalimat yang jelas di hadapan orang banyak pada waktu tertentu. Menurut Syam, pidato adalah teknik berbicara yang menggunakan kata-kata atau bahasa secara efektif, yaitu dengan menampilkan keterampilan atau kemahiran seseorang dalam melakukan pemilihan kata yang dapat mempengaruhi pendengar. Kemudian fungsi dari pidato yaitu memudahkan komunikasi. Terus merupakan media komunikasi, membangun suasana kondusif dan membangun hubungan harmonis. Tujuan pidato ada berapa ini? Ibu akan menyebutkan 3 aja ya. Tujuan pidato adalah 1. Memberikan informasi, 2. Memengaruhi pendengar, 3. Menyenangkan orang lain. Kemudian sebentar, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Lanjut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pidato. Ciri-ciri pidato yaitu 1. Pidato mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk menyampaikan gagasan, ide, atau hal lainnya di depan umum. 2. Isi pidato yang disampaikan sesuai dengan topik tertentu yang sedang atau akan berlangsung. 3. Penyampaian pidato menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pendengarnya. Jadi jika kalian mau berpidato, kalian harus menggunakan bahasa yang jelas, singkat. Enggak singkat juga sih, tapi yang penting jelas dan bahasa itu mudah dipahami, tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, cara penyampaian pidato disesuaikan dengan audiens atau para pendengarnya. Jika kalian berpidato kepada anak-anak atau orang dewasa, kalian harus membedakan, oh ini pidato ke anak-anak, kemudian ini pidato ke hadapan orang dewasa, orang tua gitu. Terus yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yaitu isi pidato harus jelas, objektif, mengandung kebenaran, dan tidak menimbulkan pertentangan. Yang keenam, pidato menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Terus kemudian jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato yaitu ada 6. Yang pertama yaitu pembukaan. Pidato pembukaan yaitu pidato singkat yang umumnya disampaikan oleh seorang pembawa acara atau MC. Yang kedua pidato pencerahan, yaitu pidato yang disampaikan seseorang di mana tujuannya untuk mengarahkan suatu pertemuan atau rapat. Yang ketiga, pidato sambutan. Pidato yang disampaikan oleh pihak penyelenggara suatu kegiatan dengan batasan waktu tertentu. Yang keempat, pidato peresmian. Pidato yang disampaikan oleh seseorang yang dianggap penting pada acara peresmian. Yang kelima, pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang disampaikan seseorang yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan atau acara. Yang keenam, pidato laporan, yaitu pidato yang disampaikan seseorang di mana isinya mengenai laporan suatu kegiatan atau tugas tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu metode dalam berpidato. 1. Membaca naskah, yaitu berpidato dengan membaca sebuah naskah yang sudah dirancang terlebih dahulu.
Jadi kalian kalau yang membaca naskah ini kalian sudah membuat teksnya sendiri. Kemudian ketika kalian pidato, kalian itu membaca naskah yang kalian buat itu. Jadi itu namanya pidato membaca naskah. Yang kedua, hafalan. Hafalan yaitu berpidato tanpa naskah dan mengandalkan ingatan pembicaranya mengenai informasi yang akan disampaikan kepada khalayak ramai. Jadi yang hafalan ini kalian sudah dari rumah, dari tempat lain sebelum ke acara, kalian sudah menghafal pidato, kemudian kalian sampaikan apa isi pidato kalian itu, apa isinya, apa tujuannya, apa gitu. Yang ketiga yaitu impromptu, yaitu dengan cara spontan tanpa adanya persiapan. Nah ini ya langsung ketika kalian ada acara, kemudian kalian ditunjuk dan kalian itu tidak tahu kalau kalian tuh belum persiapan, aduh aku mau apa ya, mau pidato apa ya, tuh ya itu namanya kalian langsung bicara tanpa persiapan, disebut impromptu. Yang keempat, ekstemporan, yaitu berpidato dengan tanpa naskah, namun pembicara masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan konsep pidato yang akan disampaikan. Oke, sudah ada yang ditanyakan? Oke, siapa? Oke, tidak ada ya. Ini yang tidak masuk siapa? Nil? Oke, bagus. Hari juga sudah siang. Oh ya, jangan lupakan 5S, yaitu salam, sapa, sopan, santun, dan saya lupa, sebentar. Salam, sapa, sopan, santun, yang satu saya lupa, pokoknya itu ya. Oke, baiklah, kita akhiri pertemuan kali ini. Besok dilanjut dengan materi yang beda lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.